permintaan dan formulirnya pun setelah dari dokter kita lihat udah terisi identitasnya jelas apa belum. Ya. Halo, izin teman-teman, kedengaran nih teman-teman? Kedengaran. Tidak jelas. Oh tidak Kosong, bisa. Tidak Pak jelas. Jas. Suaranya Pak Jas jelas banget. Ujar petir. Ya. Jadi kita mintakan formulir yang akan diperiksakan dari dokter ya. Nama pasien, identitasnya ya, identitas pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, sama rekam medis. Ya, itu minimal yang kemudian nanti kalau untuk BPJS-nya itu biasanya BPJS Mandiri atau Dinas. Kalau di sini wajib diisi karena BPJS Mandiri sama Dinas itu berbeda. Ya, kalau BPJS Mandiri biasanya untuk pemeriksaan lab dia dikenakan cas. Tapi kalau untuk BPJS Dinas dia tidak dikenakan cas. Makanya di sini harus jelas. Nanti kalau udah kita kirim ke lab, orang lab nanya, ini BPJS apa ini? Gitu ya. Kalau BPJS Dinas langsung kerjakan. Tapi kalau BPJS Mandiri biasanya keluarga akan dipanggil. Dan kalau BPJS Mandiri biasanya keluarga kita yang disuruh mengangkat di sana. Ya, seperti itu. Jadi harus identitas pasien dan formulirnya itu harus sesuai. Setelah kita dapat formulir dari dokter, ya kita sudah lihat yang dipersiapkan apa saja, lalu kita mempersiapkan tabung atau botol yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan sesuai permintaan dokter. Misalkan diminta urin kreatinin pos HD, ya kita ambil tabung. Kalau di sini tabung merah ya tadi jadi untuk kimia darah ya. Jadi kita siapkan tabungnya, ya kemudian biasanya kita ambil untuk sampel atau material pemeriksaan kimia darah urin kreatinin kita ambil tidak boleh lebih dari 5 cc. Tapi biasanya kita kurangin, justru ya. Di sini batas dari orang lab kita itu 3 sampai 5 cc. Jadi kita ambil yang minimal 3 cc. Ya. Karena orang lab kan ngasihnya 3 sampai 5 cc, kita ambil yang minimal. Karena apa? Darah untuk pasien HD itu susah. Gitu ya. Jadi kita ambil yang minimal saja. Ya, kita siapkan speed 5 cc. Kemudian alkohol swab ya, kita siapkan. Ya, 2 biasanya kita siapkan. Ya. Kemudian kita udah pakai ini, kita siapkan juga hand scrub, kemudian handscoon on. Ya, setelah kita siapkan ini, ya kita edukasi ke pasien. Ya, Bu Aisyah, sesuai instruksi dokter, nanti kita akan ambil contoh darah ya, sampel darah dari ibu, tapi tidak ditusuk, kita ambil dari selangnya ini untuk pemeriksaan urin kreatinin setelah ibu dilakukan dialisis. Tujuannya untuk mengevaluasi, ya. Keberhasilan atau kesuksesan ibu selama proses dialisis ini. Nanti bisa kita lihat Bu, permasalahannya apakah ibu selama ini karena kenaikan berat badan yang berlebih, jadi dialisisnya kurang tercapai atau apa yang maksudnya. Jadi nanti kita bisa sama-sama evaluasi Bu. Baik, nah biasanya gitu ya. Nanti ibu nggak usah ditunggu hasilnya, ya. Karena nanti biar saya yang akan mengevaluasi hasil ini, nanti kita tanyakan. Biasanya itu hasilnya baru keluar 4 sampai 5 jam. Jadi ibu boleh pulang. Nanti udah tahu hasilnya saya akan laporkan ke dokter. Untuk ber-HD berikut baru kita saya sampaikan bahwa hasil ibu kemarin setelah HD baik atau tidak. Ya. Diedukasi seperti itu. Jadi pasien itu nanti pada saat HD berikut dia udah nanya, gimana hasil kemarin HB saya? Ya begitu ya benar. Jangan justru perawat nanya, Bu kemarin kayaknya diperiksa lab, mana hasilnya? Ya, Biasanya tidak gitu. Ya, tidak seperti itu. Ya, udah kita siapkan. Lalu kita ke mesin. Nah, ini proses HD sudah berjalan ya. Misalkan nih dari putaran segini nih 200. Ya. Begitu ini kita sudah mau terminasi, ada instruksi untuk pemeriksaan lab ya urin kreatinin. Ini kita pertama, yang paling utama, ini kan tadi webnya jalan nih. Misalkan di sini taruh kita setting. 1 di sini 4 jam gitu ya, confirm. Ini jalan nih. Ya, gini ya. Seperti ini. Begitu udah mau terminasi, kita turunkan ini ya. Ya, turunkan GB seperti ini. Seperti ini dulu ya. Tunggu beberapa saat ya. Ini masih dalam proses terminasi. Lalu kita matikan flow-nya. Nih. Ya, tujuannya adalah agar ini turun GB, dia sirkulasi saja. Di sini tidak terjadi proses diskusi, osmosis dan sebagainya. Karena kalau putaran ini turun, kemudian ini masih ada proses ya, flow-nya kita masih
dia kompartemen dialisis ini masih mengalir, itu proses pemeriksaan itu tidak adekuat, ya mempengaruhi. Makanya Anda harus perhatikan flow-nya. Ini kalau mesin Fresenius, Padul, gimana kalau Nipro? Kalau Nipro itu apa yang bypassnya? Bypassnya. Sama. Fibron juga Soalnya kan? di Gembro Sama. juga bypass. 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 Ya. Toray apa Toray? Toray, Toray standby. Joy itu yang Ya, kalau di Joy ada. jadi mana? Joy di Joy ini tuh ada dia kayak bypass juga. Di Belco sama bypass. Bypass. Ya. Kok kayak ini? Nah, kalau sudah seperti ini, udah dimatikan flow, ini kita turunkan sampai ini, ya. Ini bisa jalan lagi seperti ini. 100, ya, seperti ini nih. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita matikan ini. IB. Ya. Kenapa kita matikan? Begitu kita ambil sampel, ya, di sini, ya, kita tulis ini tidak ada darah yang mengalir. Karena kalau darah yang mengalir, khawatirnya adalah darah yang pada saat kita sedot ini berbenturan dengan speed kita, itu bisa menyebabkan pecah lisis. Makanya kita teknik ini juga dikasih tahu sama orang lab nih. Kita belajar sama orang lab ya. Jadi begitu kita ambil sampelnya seperti ini, udah mati ya, ini belakang stop ya. Jadi dia udah pada aliran. Kita ambil, sorry ya, saya pakai Hansun ya, Hansun ya. Jadi kita buka seperti ini. Coba Pak, maaf Pak, tarik ke sini Pak. Agak-agak. Gini. Nah, ya. Ya, kita ini sampel seperti ini, ya. Kita buka jarumnya, baru kita geser seperti ini, ya. Ini jangan kita megangnya ini di belakang ini ya, karena kan kita gini ya. Iya. Jadi kita gini, Biar ketahuan ya. ya di tengah. Nah, ini harus kelihatan di sini, ya. Lalu kita ambil perlahan. Ya, untuk kimia darah biasanya kita ambil yang paling minimal 3 cc. Setelah ambil ini, set. Dan ingat, jangan sampai kalau bisa ya, begitu kita ngambil sampel ini keadaan karet ini betul-betul nempel di sini. Jadi tidak ada sela udara di situ. Darahnya. Ya. 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 Dan ini kita tutup tadi, kita bersama. Nah, ini teknik memasukkan ini yang kita dapat nih dari lab. Jadi kita memasukkan ini seperti ini. Nih, lurus, dia akan langsung narik vakum ini, ya. Nah, Oh iya. jadi bukan saya yang dorong, Iya. ya. Dan ini mencegah terjadinya lisis. Jalannya pasang semua. Iya. Gimana teman-teman, kelihatan jelas? Jadi melewati karet, itu terasa dia. Jadi Ya. dia udah otomatis akan ketarik dan itu tidak akan lisis. Ya. Makanya posisi megangnya pada saat masukkan ini nggak seperti ini, biasanya kan kita itu ya, nih. Jadi pada saat masuk karet ini udah kedorong dia. Ini yang sering menyebabkan gagal kita pemeriksaan. Ya, Iya. oke ya, bisa dipahami ya. Nah, Pak Abdul, sebelum kita memasukkan ini, kita perlu melakukan disinfek nggak pada permukaan ini? Iya. Berarti dua swabnya. Ya, swabnya 2. Jadi kita melakukan disinfek biasa seperti ini. Ya, dan ingat tadi yang saya sampaikan, jangan didorong karena ini udah vakum. Makanya nggak usah dibuka-buka, ya. Jangan ngambil lab gini dibuka. Ini nggak benar. Ya. Tujuan mereka adalah memang ini disiapkan vakum. Jadi begitu kita ngambil di sepet begitu. Ya. Jadi seperti ini dia udah secara otomatis ya. Ya, seperti ini udah langsung dia ketarik sendiri. Sorry. Udah bisa Udah kalau udah dibuka. dibuka. Nggak bisa. Kalau udah kepakuk lagi, iya. Iya. Jadi itu ya. Jadi yang perlu kita perhatikan karena ini pemeriksaan pasien, hasilnya pun kita harus betul-betul akurasinya sesuai dengan kondisi pasien. Ya. Bisa hasilnya berubah karena kita ulah kita. Ya. Karena ulah kita. Kenapa? Pemeriksaan yang kita harapkan hasilnya baik, ya sesuai real kondisi pasien, tapi karena kita tata laksananya yang salah, hasilnya tidak sesuai.
sekarang saya mau tanya nih teman-teman nih, ini pertanyaan saya. Biasanya kalau teman-teman pemeriksaan HB rutin itu dilakukan sebelum HD atau sesudah HD? Sebelum. Sebelum HD. Sebelum. Kalau saya nggak setuju Pos HD. pos HD, Kenapa, Pak? Beda ya? karena itu Hasilnya pada berbeda. saat pasien sebelum HD dia masih jumlah airnya itu masih terkandung di dalam darah. Iya kan? Iya. Apalagi kalau pasien naiknya 5 Iya. pasti rendah HB-nya. Apalagi urea kreatinnya tinggi, pasti rendah HB-nya. Berarti kalau maaf Pak, kalau misalkan pos HD kan ya? Hah? Apa kayak nggak campur sama heparin? Oh tidak, justru kan dia pakai heparin. Di sini kan memang dia cair, nggak boleh darah beku. Iya. Dari pengencer. Ada heparin ada teh. Iya. Ih, Masalahnya Iya, Pak. tahu sendiri kan kalau misalkan kita sama melangkahi DPJP-nya. tidak. Itu saya pun saya nanya langsung ke patologi klinik. Mas, saya mau tanya, kok pasien HD saya Habisnya rendah terus. HB-nya rendah terus, tapi klinisnya baik. Sama. Lalu saya ditanya, Bapak periksanya itu setelah HD atau sebelum HD? Sebelum HD, itu masalahnya Pak. Hah? Pasiennya nggak mau kalau pas HD. Karena apa? Ya itu, airnya masih banyak. Apalagi kalau kenaikannya lebih dari 3 kilo kan. Habisnya rata-rata. Jadi masih akumulasi di dalam peredaran darahnya itu ada kandungan air yang cukup tinggi, kadar urium yang tinggi. Jadi purnya itu bukan murni dari HB-nya. Tuh. Ya. Bisa dievaluasi. Nanti pas HD terakhir itu Iya. ya, Izin, Pak. Sama seperti ini proses pengambilannya. Oke, Pak, gini. iya. yang mulia. Sama, makanya saya di rumah sakit 2 ya, di Primaya Pasari, pemeriksaan lab setelah HD Itu di cover nggak izin Pak? di cover. Dan nyatanya memang beda. Saya pernah meneliti langsung. Saya ambil pasiennya sama, satu pasien ini saya ambil HB sebelum HD sama HB setelah HD. Jauh bedanya. Sebelum HD-nya itu cuma 6,9, setelah HD saya ambil itu 8,8. Karena pure HB murni di situ. Pak, pengambilan itu selesai di HD atau beberapa menit sebelum dia selesai? Masuk yang baik adalah masuk terminasi. Oh, terminasi. Jadi kalau ini UF goal-nya 2, time dialisisnya 5, selesai tet itu kita lakukan pengambilan sampel. Seperti cara yang tadi. Dengan cara yang tadi. Ya, biasanya makanya kemarin di yang di share itu kita ambil sampel lalu dilanjutkan dengan proses terminasi. Iya, karena memang sebaiknya adalah pada saat proses terminasi. Kecuali urgen. Contoh, pasien intradialitik nih. Di jam kedua atau ketiga pasien tiba-tiba gelap. Ya, begitu kita periksa, kemudian dokter periksa, ini animis banget. Tapi pasien tadi nggak apa-apa. Bisa jadi terjadi proses perdarahan intradialitik. HB-nya turun. Nah, itu baru kita ambil urgen. Dengan cara yang sama. Turunkan dulu, matikan flow-nya, kita ambil sampelnya. Ya, seperti itu. Jelas ya? Memang selama ini teman-teman kalau ngambil pemeriksaan darah rutin gimana? Sebelum HD? Sebelum HD. Ada Pak, setelah saya Sebelum HD ya? Itu pun orang lab. pagi dan langsung sebelum ada Sebelum dimulai langsung dia ada. ambil Ya. sama Jadi coba mulai ke depan, coba dievaluasi, diambil setelah dialisis. Kalau pemeriksaan rutin bulanan ya, ambil setelah dialisis. Ya, hasilnya sangat beda. Kadang nanti Ya. mana literaturnya tahu kan Oh. sendiri ada. Kalau dokter KGH udah tahu pasti. Dokter KGH udah tahu. Takutnya kita kan takutnya kita melangkahi dokter Oh enggak, KGH ya Pak. kalau Tahu sendiri. dokter KGH sudah tahu. Karena apa? Ya jelas dong. Pada saat pasien datang dengan kenaikan berat badan 2 sampai 3 aja, berarti di dalam pembuluh darah kompartemen darahnya itu udah mengandung air yang cukup tinggi kan, kadar airnya. Satu itu, yang kedua kadar urium kreatinnya pun tinggi, nggak pure darahnya di situ. Tapi kalau melalui proses dialisis, ultrafiltrasi airnya sudah keluar, kemudian urium kreatinnya pun udah rendah, jadi tinggal yang tersisa apa? HB murninya di situ. Jadi kelihatan bahwa pasien ini sebenarnya HB-nya sekian. Gitu, lebih akurat. Ya, ya, ya. Ya.
Nggak usah takut, nanti ditanya DP, kamu tahu dari mana? Bilang aja dari RSPD saya belajar. SPPD-nya sering mintanya. Soalnya mintanya, hah? Kalau di saya SPPD-nya mintanya pre. Sampaikan ke dokternya, dokter untuk melihat HB yang murninya atau yang HB saat ini dok. Kalau HB murni setelah dialisis. Kalau saat ini berarti sebelum mati. Kenapa setelah dialisis dok? Pasien ini HD, kenaikan berat badannya aja udah sekian sekarang. Berarti di dalam itu juga kan ada airnya juga. Kadar urin protein juga tinggi dok. Kalau kita mau menilai HB murninya, kita setelah HD. Apa nggak sekarang berargumen kita? Oh, iya Udah dong. pelajaran kita. Dokternya lagi ini lah. Iya kan? Enggak. Gue S2 lu baru D3 udah tahu aja paling gitu. Tidak. Kita baru belajar dong nih ilmunya gitu. Tidak, kalau nanti misalkan terjadi argumen seperti itu, baik dokter untuk lebih memastikannya, kan yang punya wewenang untuk memeriksa yang apa namanya kemurnian dari pemeriksaan itu adalah orang patologi klinik, kita panggil. Dia akan bisa menjelaskan, oh jelas pasti beda, gitu, ya, seperti itu. Oke.